Selamat sore. Saat ini kita berjumpa lagi pada kuliah online mata kuliah mekanika bahan, dan saat ini kita sudah masuk pada modul 1 pertemuan keempat, dan pada pertemuan keempat ini kita akan mempelajari cara menghitung titik berat penampang komposit, lebih khusus penampang berbentuk L. Di akhir modul 1.4 ini diharapkan mahasiswa bisa memahami dan bisa menghitung momen inersia untuk penampang berbentuk L. Langkah-langkah menghitung titik berat penampang sudah jelaskan pada pertemuan kedua. Pertama, kita perlu mengetahui luas penampang. Baru yang kedua, kita menghitung statis momen. Dan yang ketiga, titik berat penampang adalah statis momen dibagi dengan luas penampang. Selanjutnya, setelah titik berat penampang diketahui, maka momen inersia yang dihitung adalah momen inersia terhadap sumbu yang melewati titik berat penampang. Contoh kasus penampang berbentuk L adalah seperti pada slide nomor 3, 4 cm bagian yang ini, kemudian tinggi dari bagian web ini adalah 20 cm, dan lebar bagian bawah ini adalah 25 cm, sedang ketebalannya itu adalah 5 cm. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memasang tata sumbu X dan Y seperti pada gambar ini. Bisa ditempatkan seperti pada gambar slide nomor 4. Tata sumbu X dan Y bisa juga ditempatkan seperti pada gambar slide nomor 5 ini. Selanjutnya kita akan membagi penampang bentuk L ini menjadi dua bagian, segi 4. Bagian pertama itu adalah lebar 4 cm dan tingginya 15 cm. Kemudian bagian yang kedua lebar 12 cm dan tebalnya itu 5 cm. Luas penampang setiap bagian bisa dihitung. A1 itu adalah 15 kali 4, 60 cm persegi. Dan A2 itu adalah 25 kali 5 cm, sama dengan 125 cm persegi. Selanjutnya statis momen setiap bagian itu dapat dihitung sesuai dengan tata sumbu yang sudah diletakkan pertama kali, X dan Y. Dan bagian pertama, statis momen terhadap sumbu X itu adalah luas dari penampang dikali dengan jarak titik berat terhadap sumbu X. Demikian juga untuk terhadap sumbu Y, luas penampang dikali dengan jarak terhadap sumbu Y. Hal yang sama berlaku untuk bagian yang kedua, luas penampang dikali dengan jarak terhadap sumbu X, dan luas penampang dikali dengan jarak terhadap sumbu Y. Sehingga statis momen untuk bagian pertama dan statis momen untuk bagian kedua bisa dihitung. Setelah diperoleh statis momen bagian pertama dan bagian yang kedua, maka statis momen penampang berbentuk L ini merupakan penjumlahan dari statis momen bagian pertama 750 dan statis momen bagian kedua. Sehingga akan diperoleh statis momen penampang L adalah 1062,5 cm pangkat 3 dan statis momen terhadap sumbu Y adalah 1682,5 cm pangkat 3. Sedangkan luas penampang L adalah 60 tambah 125 cm kuadrat atau 185 cm persegi. Selanjutnya titik berat penampang berbentuk L bisa dihitung. X bar itu adalah statis momen terhadap sumbu Y dibagi dengan luas penampang. Maka akan diperoleh 1682,5 dibagi dengan 185 akan dapat 9,09 cm. Dihitung dari sumbu Y. Kemudian Y bar adalah statis momen terhadap sumbu Y. Statis momen terhadap sumbu X dibagi dengan luas penampang akan didapat Y bar sama dengan 5,743 cm. Setelah diperoleh nilai X bar dan Y bar sebagai koordinat titik berat penampang berbentuk L, maka tata sumbu yang baru adalah tata sumbu yang melewati titik berat penampang, dan selanjutnya momen inersia akan dihitung
terhadap tata sumbu yang melewati titik berat penampang. Dengan menggunakan teorema sumbu sejajar, maka kita bisa menghitung momen inersia terhadap tata sumbu yang melewati titik berat penampang, di mana IX, momen inersia terhadap sumbu X, bagian pertama itu adalah BH pangkat 3 per 12, itu adalah momen inersia pribadi dari bagian pertama, ditambah dengan luas bagian pertama, dikali dengan jaraknya terhadap sumbu X. Demikian juga halnya berlaku untuk bagian yang kedua, momen inersia pribadi ditambah dengan luas daripada bagian yang kedua dikali jaraknya terhadap sumbu X. Maka akan didapat momen inersia IX, momen inersia terhadap sumbu X sama dengan 5.441,917 cm pangkat 4. Selanjutnya dihitung momen inersia terhadap sumbu Y. Karena ini terdapat dua bagian, maka dapat jumlahkan. Untuk bagian pertama, kita hitung momen inersia pribadi terhadap sumbu Y, 15 kali 4 pangkat 3 bagi 12, ditambah dengan luas persegi, dikali dengan jarak titik berat penampang pertama terhadap titik berat penampang L, ini dia, kemudian dikuadratkan, ditambah dengan momen inersia pribadi dari bagian yang kedua, 5 kali 25 pangkat 3 per 12, ditambah luas bagian yang kedua ini, 25 kali 5, dikali jaraknya terhadap jarak titik berat bagian kedua terhadap titik berat penampang L, kemudian dikuadratkan. Kalau kita selesaikan, persamaan ini akan menghasilkan momen inersia terhadap sumbu Y sama dengan 11.060,013 cm pangkat 4. Setelah diperoleh momen inersia terhadap sumbu X dan momen inersia terhadap sumbu Y, maka jari-jari girasi bisa dihitung dengan menggunakan persamaan Rx sama dengan akar dari Ix dibagi A, diperoleh 5,42 cm, dan jari-jari girasi terhadap sumbu Y sama dengan akar dari Ix dibagi A sama dengan 7,73 cm. Momen inersia polar dapat dihitung dan merupakan penjumlahan dari momen inersia sumbu X dan momen inersia sumbu Y. Kalau kita selesaikan, maka akan didapat momen inersia polar sebesar 16.501,93 cm pangkat 4. Pada slide nomor 16 akan dihitung produk dari momen inersia yang dihitung terhadap titik berat penampang. Selanjutnya kita akan menghitung produk momen inersia IXY sama dengan koordinat bagian pertama, ini adalah X, absisnya, kemudian ini ada ordinat atau Y, yang dihitung terhadap titik berat penampang, kemudian ini adalah luas bagian pertama. Ditambah dengan koordinat titik berat penampang kedua ini, di sini, koordinatnya adalah ini X, dan ini Y, dikali dengan luas bagian yang kedua ini, 5 kali 25. Kalau kita selesaikan, persamaan ini akan menghasilkan produk inersia IXY sama dengan minus 4.256,755 cm pangkat 4. Penampang yang simetris terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka perhitungan momen inersia menjadi lebih mudah karena menggunakan prinsip superposisi, di mana penampang box ini, di mana daerah yang dihasil merupakan daerah penampang, dan di tengah itu adalah lubang, maka momen inersia itu bisa dihitung adalah momen inersia terhadap penampang utuh segi 4, momen inersia sumbu X adalah BH pangkat 3 dibagi 12, kemudian dikurangi dengan momen inersia terhadap penampang yang kosong ini, yang kosong.
Jadi penampang yang utuh, momen inersianya adalah BH pangkat 3 bahagi 12, sedangkan penampang yang kosong itu adalah BH pangkat 3 dibagi dengan 12. Dan momen inersia penampang box adalah momen inersia terhadap penampang yang utuh dikurangi dengan momen inersia terhadap penampang yang kosong. Teknik yang sama berlaku juga untuk penampang berbentuk I, di mana momen inersia penampang berbentuk I ini adalah momen inersia penampang yang utuh dikurangi dengan dua buah momen inersia penampang yang kosong ini. Jadi kalau saya arsir ini dan ini, maka dia berada di sini, ya, penampang yang dua buah penampang yang kosong ini. Sehingga untuk penampang berbentuk I ini adalah superposisi dari penampang yang utuh, yang besar, ini dikurangi dengan penampang yang kosong. Demikianlah modul 1 dan pertemuan keempat. Bila ada saran dan pertanyaan dapat disampaikan ke nomor di bawah ini, dan nantikan lanjutan modul 15. Terima kasih.